Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube arif.com. Kali ini saya ada dua unit Aerox. Nah, yang di sebelah kiri saya ini adalah Aerox generasi kedua, dan yang di sebelah kanan adalah Aerox Alpha Turbo. Ini dia. Gimana? Kedua motor ini sama-sama Aerox. Yang satu generasi kedua, yang ini generasi ketiga. Cakepan yang mana? Oke teman-teman, kali ini di depan saya ada Yamaha Aerox Alpha Turbo dan Yamaha Aerox New Aerox generasi kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa belum lama nih Aerox Alpha Turbo di launching oleh Yamaha Indonesia dengan desain yang serba baru, mesin baru dan fitur baru, teknologinya pun baru. Untuk yang New Aerox 155 ya, generasi kedua, itu masih memakai mesin CVT yang biasa, sedangkan untuk yang Aerox Alpha Turbo itu sudah memakai teknologinya yaitu YE CVT seperti punya NMAX Turbo. Nah, makanya dinamakan Aerox Alpha Turbo. Sebenarnya untuk Aerox Alpha itu ada 4 tipe ya. Yang pertama adalah Aerox Alpha tipe standar. Yang kedua itu Cyber City, Aerox Alpha Cyber City. Kedua tipe ini masih memakai CVT yang biasa. Sedangkan untuk Aerox Alpha Turbo itu sudah memakai teknologi YE-CVT dan yang tertinggi adalah Aerox Alpha Turbo Ultimate. Kalau untuk yang Aerox Alpha Turbo Ultimate itu harganya yang paling tinggi, itu dibanderol 41 juta rupiah. Bedanya ada di bagian visor, ditambah aksesoris, kemudian di cover knalpot ditambah aksesoris juga, dan ada pakai damper ya, pakai damper. Nah, kemudian kalau untuk yang di depan saya ini adalah Aerox Alpha Turbo yang dibanderol 37 juta rupiah. Nah, jadi Aerox Alpha Turbo dan Aerox Alpha Turbo Ultimate itu yang memakai teknologi YE CVT alias turbo. Sedangkan untuk Alpha standar dan Alpha Cyber City itu masih memakai Matic biasa, CVT biasa, yang dibanderol untuk yang standar itu 29 juta dan Cyber City 33 juta. Untuk yang Cyber City itu bedanya sudah ABS dan connected, sedangkan untuk yang standar itu masih memakai kunci kontak dan tidak ABS. Nah, sekarang saya akan membahas dari Aerox Alpha Turbo dan Aerox 155 generasi kedua. Dari kedua motor ini, nah ini dia. Sebenarnya motor ini kenapa saya sandingkan? Karena motor ini masih ada stok unitnya di dealer, teman-teman. Jadi ternyata Yamaha itu masih menjual Aerox generasi kedua ini. Nih, jadi ternyata belum sepenuhnya habis ya untuk yang Aerox New Aerox generasi kedua ini, karena masih bisa dengan mudah didapati di dealer-dealer Yamaha, terutama kalau yang sekarang saya berada ini adalah di dealer Yamaha Wijaya Motor di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, ini ada Aerox generasi kedua dan sudah ada juga unit ready yang Aerox Alpha Turbo. Kalau membandingkan desainnya, nah, kalau desain dari segi batoknya, nih dari batok antara generasi kedua dengan Alpha itu hampir sama ya, hampir sama. Ciri khasnya batoknya Aerox itu seperti ini. Dari generasi pertama yang 155 ya, itu juga sama seperti ini. Cuma bedanya sekarang untuk yang di bagian batok itu bagian speedometernya. Bagian speedometernya desainnya. Nah, kalau untuk yang lama ini bentuknya itu kayak segitiga gitu ya. Tapi untuk digital
meternya itu berbentuk kotak. Nah, sedangkan untuk yang Aerox Alpha, terutama untuk yang Alpha Turbo, ini desain speedometernya udah berubah. Udah, saya bilang sih kayak jadi motor sport ya. Karena memang Aerox Alpha Turbo kan oleh Yamaha dibilang sebagai Matic Super Sport. Nah, bahkan emblemnya pun ada SP-nya. Kalau ngelihat di bagian saklarnya, nah kalau untuk yang Aerox generasi kedua, saklarnya saklar kiri, ini saklar kanannya itu terasa biasa banget. Sedangkan kalau ngelihat yang Alpha Turbo, moge banget nih. Ini yang sebelah kiri. Nah, ya kalau yang sebelah kanan sama ya. Yang sebelah kanan sama, ada SSS, ada lampu hazard dan tombol starter. Cuman kalau untuk yang sebelah kiri, nah ini tombolnya banyak banget nih kayak motor moge, karena memang ini untuk tombol pengoperasian speedometernya itu ada di sini. Ini untuk tombol pengoperasian di speedometer, ini tombol mode juga di speedometer. Kemudian ini adalah Y-Shift. Y-Shift itu ada dua Y-Shift itu ada tiga ya, tiga tingkatan, 1, 2, 3 itu untuk akselerasi ketika motor ini mau menyalip ya, mau menyalip atau tanjakan. Nah itu kita bisa aktifkan Y-Shift dari 1, 2, 3 paling kencang. Kemudian yang di depan sini ada mode ridingnya. Mode riding di Aerox Alpha Turbo itu ada dua mode riding, yaitu mode Town dan S. Kalau yang Town itu kecepatannya lebih kalem, nah kalau yang S itu lebih akselerasinya lebih kencang lagi. Nah ini untuk di bagian batok ya, di bagian batok stang. Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan di bagian ini teman-teman. Nah kita ke bawah ke bagian desain lampunya. Kalau di bagian desain lampu kita lihat dasinya. Nih, lihat dasi segitiganya. Nih, kalau dari generasi pertama, kedua dan ketiga itu ciri khasnya Aerox itu di sini itu pasti dasinya ini. Nah ini segitiga lancip gini ya. Terus kemudian warna hitam. Nah warna hitam kulit jeruk. Kalau untuk yang generasi kedua ini lebih lebar. Nah ini lebih lebar, hampir sama seperti yang generasi pertama. Kalau yang Aerox Alpha sekarang lebih lancip. Kemudian kita ke bawah. Nah kalau untuk yang ke bawah ini, nah lampunya ini lampu DRL-nya itu panjang banget. Nah, lampu alisnya ini panjang banget. Kemudian lampu utamanya di sini ada 4 klaster. Nih 1, 2, 3, 4. Jadi lampu pendek, lampu jauh ya. Nih. Dan bentuknya, nah kalau dari depan kayak gini ya, kayak kelihatan gede, gambot gitu ya. Nah kalau dari samping, nih, kalau kita lihat dibandingkan dengan Aerox Alpha, gimana tampangnya? Nih kalau yang Aerox Alpha ini lampu DRL-nya, lampu senjanya itu pendek. Nah tepat di atas lampu utamanya. Nih lampu utamanya itu, bahkan lampu utamanya itu ada semacam kayak proyektor gitu ya, kayak kristal blok gitu ya. Nah, padahal ini LED. Dan di atasnya lagi di sini ada lampu sen. Lampu sennya pindah ke atas. Ini kita lihat, lampu sennya pindah ke atas. Dibandingkan dengan yang generasi kedua, lampu sennya ada di bawah, teman-teman. Nih. Kita lihat kalau dari jauh. Nah, ini lampu sen dan lampu utamanya terpisah ya. Dan lampu sennya masih tipe bohlam kalau untuk yang generasi kedua. Sedangkan kalau untuk Aerox Alpha semua lampu sudah LED. Nah, dan kalau ngelihat Alpha ini kalau dari samping gini ya, auranya itu kayak moge ya, Panigale banget ya. Nih, motornya itu aura khas motorsport MotoGP gitu banget tuh. Nih kayak ada sayapnya mencong ke depan gitu, emang bener-bener Panigale banget ya, asli cakep. Nih beda banget kan, ini Aerox Alpha dan ini Aerox generasi kedua. Nih jadi perubahannya itu benar-benar drastis banget kalau untuk soal desain. Nih drastis banget desainnya, perubahannya benar-benar ciamik bener ya kalau Yamaha ya. Nih
Apalagi kalau sekarang kita coba bandingkan dengan velgnya. Bagian velg apakah berubah? Velg dari Aerox Alpha ternyata sama ya. Velg tidak berubah antara Aerox generasi kedua dan Alpha itu tidak berubah, memakai velg palang Y gitu dengan 6 tiang ya, dengan 6 tiangnya. Nih, kita lihat. Nih, ukuran bannya kalau untuk yang generasi kedua 110/80 yang bagian depan. Sama-sama 14 in. Kalau untuk yang Alpha ukurannya pun sama, 110/80 juga untuk bagian depan. Untuk pengereman nih cakram dis sama-sama rem cakram ya. Kalau bagian pengereman ini teman-teman, kita lihat dari samping. Nah, kita lihat dari samping pun kelihatannya beda banget. Kalau ngelihat yang generasi kedua, kalau generasi kedua ini ada sayap layarnya gitu ya. Nih, ada layarnya gitu. Ada layarnya ya. Sebenarnya kalau untuk yang generasi kedua ini jadi malah lebih, saya bilang sportinya dapat. Kalau untuk yang ini ada layarnya dia kayak di motor-motor MotoGP gitu kan. Jadi bertingkat gitu ya untuk di sayapnya. Kalau di Aerox Alpha sekarang lebih tajam. Nah, lebih tajam. Desainnya serba meruncing, dan di sini ada cover karbon looknya. Nih, ada cover karbon looknya. Ini cover karbon looknya, mantap sih. Nih karbon looknya. Nih, kalau di Aerox Alpha Turbo, nah di sini ada emblem SP-nya. Emblem SP adalah Super Sport. Jadi motor matic yang diklaim Yamaha motor matic Super Sport karena memakai mesin teknologi turbo atau YE CVT. Lalu kita ngelihat fitur ya yang di bawah sini. Nah, di pocket sini sebenarnya sama-sama ada charger HP-nya. Nah, kalau yang generasi kedua ini charger HP-nya masih butuh konektor lagi kalau mau buat ngecas HP. Dan kalau untuk yang tipe standar itu masih pakai kunci kontak ya. Sebenarnya sama untuk yang Aerox Alpha juga tipe standar itu masih memakai kunci kontak, sedangkan yang tipe tertinggi itu keyless. Jadi kalau untuk kunci kontak sama ya, ada yang kunci kontak dan ada yang keyless. Di sini juga ada charger HP-nya tipe USB. Nah, nih tipe USB. Kalau yang Alpha itu sudah tipe USB. Kalau dilihat dari belakang gini, nah dashboardnya gimana teman-teman? Kelihatan motor ini emang sebenarnya keduanya itu udah sporty ya. Cuman untuk yang Aerox Alpha itu memang lebih garang lagi sih. Ini untuk yang Aerox Alpha. Ini kita lihat dari bodi samping ya. Nah, bodi samping untuk yang di Aerox Alpha ini banyak lekukan-lekukannya. Nah, banyak cover terpisah-terpisahnya nih. Ini kan apalagi yang di bagian tengah sini nih. Nah, ini benar-benar sporty ya. Nah, kalau untuk yang Aerox generasi kedua itu covernya serba nyambung. Untuk yang di bagian tengah ini ada huruf X-nya ya. Kalau untuk yang di Aerox generasi kedua, cover tengahnya itu hurufnya X. Nah, kalau yang di Aerox Alpha enggak. Kemudian kita lihat buntutnya. Buntutnya sama-sama lancip, sama-sama meruncing, tapi kalau untuk yang Aerox Alpha lebih meruncing lagi. Ini untuk Aerox Alpha. Nah, ini Aerox yang generasi kedua. Kalau ngeliat lampu belakangnya, lampu belakang kalau untuk yang generasi kedua itu kecil ya, kecil. Nih, kecil, terus LED, udah LED tapi kecil. Sedangkan kotak gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang Aerox Alpha ini, nah Aerox Alpha itu kayak moge, kayak motor sport nih, kayak R15, kemudian kayak R1 lama. Nah, bentuknya kayak gini nih. Jadi emang aura sportinya itu dapat banget kalau untuk yang Aerox Alpha. Sedangkan untuk lampu sennya, lampu sen itu udah LED semua, model sama model terpisah. Tapi kalau yang Aerox Alpha itu udah LED. Sedangkan kalau untuk yang Aerox generasi kedua ini masih pakai bohlam, dan desainnya itu
ngelancip tapi ngelebar gede gitu ya. Nih. Kalau untuk yang Alfa tipis, sekarang udah LED, makanya tipis. Kalau dari belakang teman-teman, nih kalau dari belakang, nih sama-sama ganteng ya Aerox. Cuman kalau Alfa memang lebih ganteng sih. Nah, kalau yang di bagian shocknya untuk Aerox Alfa Turbo ini memakai shock tipe tabung. Sebenarnya kalau yang Aerox generasi juga yang tipe tertinggi yang ABS juga tabung juga ya. Wah, ini tipe standar. Bedanya itu di bagian pengereman nih. Kalau yang Aerox generasi kedua itu masih pakai rem tromol, sedangkan untuk yang Aerox Alfa baik itu Alfa standar sampai turbo itu sudah memakai rem cakram. Jadi semua varian Aerox Alfa baik dari standar maupun turbo itu udah memakai rem cakram belakang. Nih, pakai rem cakram belakang. Jadi sekarang Aerox itu sudah tidak memakai lagi rem tromol. Semuanya depan belakang sudah memakai cakram, udah double disc ya. Nih, jadi sekali lagi kalau ngeliat penampakannya dari belakang, nih teman-teman, mantap ya, nih mantap. Kalau ngeliat yang generasi kedua sebenarnya udah ganteng, cuman yang Aerox Alfa itu jadi lebih ganteng lagi gitu lah. Nah, ini kalau dari sisi ini kita lihat gantian dari sisi yang ini. Nah, ini teman-teman. Apalagi kalau kita ngeliat dari sisi samping gini nih. Nah, kalau ngeliat bagian samping depan sini, ini untuk yang Aerox Alfa itu lebih tajam ya. Lebih tajam, lekukannya itu lebih dapat, keren sih. Nah, sedangkan kalau lihat dari samping depan, nih bisa kita lihat lagi antara keduanya. Nih kalau dari depan. Jadi inilah sedikit review tentang kedua motor ini teman-teman ya, tentang Aerox Alfa Turbo dan New Aerox generasi kedua. Sebenarnya mesinnya, soal mesin sih nggak jauh beda, masih 155 VVA. Cuman untuk yang Aerox Alfa itu sudah diperbarui dengan hydraulic oil, kemudian ada YSVT yang sering dinamakan dengan mesin turbo. Ya, jadi ini dia komparasi antara Aerox Alfa Turbo dengan New Aerox generasi kedua.